Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian online kita masih dalam program JMS Jalan Menuju Surga. Dan yang menjadi rujukan utama kita adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Naif bin Mamduh Al-Su'ud yang judul aslinya yaitu Furasu Kasbis Thawab, ya, wa akthar min mi'ah wa khamsa wa sab'ina sababan fi dukhul jannah, yang diterjemahkan dengan 175 jalan menuju surga. Dan di kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan surga, seperti makanan dan minuman bagi penduduk surga, sifat pepohonan surga, bagaimana sungai-sungai di surga, kemah-kemah di surga, dan pasar di surga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan pakaian penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-31, "Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahab." Merekalah penduduk surga yang akan tinggal di surga Aden. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan dipakaikan pakaian dari asawir, yuhallawna fiha asawir min dhahab, akan dipakaikan kepada mereka gelang-gelang dari emas, wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq, dan mereka juga akan memakai pakaian yang terbuat dari sutra yang berwarna hijau, baik sundus atau istabraq, baik sutra halus ataupun sutra tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bersandaran di atas dipan-dipan yang indah. Ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa, itulah sebaik-baik pahala dan sebaik-baik tempat istirahat. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa penduduk surga akan diberikan pakaian. Dan pakaian yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini terbuat dari sutra, baik sutra halus maupun sutra tebal. Dan sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya Nabi yang pertama mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau ketika di dunia mendapatkan ujian dengan dilemparkan ke api sehingga pakaiannya terbakar, walaupun jasad beliau tidak terbakar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, di surat Al-Insan ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aliyahum thiyabu sundusin khudrum wa istabraq." Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang berwarna hijau, dan sutra tebal. Wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka akan diberikan perhiasan berupa gelang dari perak, serta mereka akan diberikan minuman khusus dari Allah, yang minuman itu sangat bersih sekali. Demikian juga di surat yang lain, surat Al-Hajj ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'ah."
Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a. Mereka akan diberikan perhiasan berupa gelang yang terbuat dari emas dan gelang yang terbuat dari mutiara. Ya. Wa libasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka itu adalah sutra. Lagi-lagi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pakaian penduduk surga itu disebutkan harir, yaitu sutra. Namun tentu akan berbeda antara sutra dunia dengan sutra surga. Ya, sutra dunia yang kita ketahui begitu halusnya dan begitu mahalnya, itu tentu tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sutra yang ada di surga. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man yadkhulul jannata yan'amu la yaybas aw la yab'as, la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuh." Siapa saja yang masuk ke dalam surga, ia akan mendapatkan berbagai kenikmatan. La yab'as, tidak akan pernah sengsara. La tabla thiyabuh, pakaiannya tidak akan pernah usang. Wala yafna syababuh, dan kesegaran tubuhnya tidak akan pernah sirna, senantiasa muda. Ya, ini diantara sifat ahli surga. Tubuh mereka akan senantiasa muda. Demikian juga pakaian mereka, la tabla thiyabuhu, tidak akan usang, tidak akan pernah lusuh, tidak akan pernah luntur, senantiasa bagus, senantiasa nikmat untuk dipandang. Itulah pakaian penduduk surga. Demikian juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Awwalu zumratin yadkhulunal jannah ka'anna wujuhahum daw'ul qamari lailatal badri." Sesungguhnya orang atau rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama, sangat bercahaya. Wa zumratus tsaniyah ala launi ahsani kaukabin durriyin fis sama. Dan kelompok yang kedua itu seperti cahaya bintang yang terbaik yang ada di langit. Ya, kalaulah ada bintang yang paling terang, ya, ini masih dikalahkan oleh wajah-wajah kelompok kedua dari orang-orang yang masuk ke dalam surga. Likulli rajulin minhum zaujatan minal huril ain. Bagi setiap penduduk surga akan mendapatkan 2 bidadari surga yang bermata jeli. Ala kulli zaujatin sab'una hullah. Dan bagi setiap istri mereka akan menggunakan 70 jubah. Subhanallah. Ini perbedaan antara surga dengan dunia. Tidak mungkin bisa kita bayangkan sekarang seorang wanita yang cantik pakai 70 jubah. Ya, pakai 70 pakaian. Ini tidak bisa kita bayangkan sekarang. Namun di surga ini akan terjadi. Ya. Setiap bidadari surga akan menggunakan 70 hullah, 70 jubah. Yura mukhusuqihima min wara'i luhumihima. Dan di antara sifat bidadari surga ini yaitu sumsum tulang betisnya bisa terlihat dari balik dagingnya. Ya. Wa hulalihima kama yura syarabul ahmar fi zujajatil bayda.
Ya, dan sumsum tulang betisnya ini selain terlihat dari balik daging, akan terlihat juga dari balik 70 pakaiannya. Bayangkan ya, gimana satu orang memakai 70 pakaian. Ya, kalau di dunia ini dipraktekkan, mungkin orang akan mengatakan ini kurang sehat atau kurang kerjaan atau yang semisalnya. 70 pakaian, bahkan di sini disebutkan hullah, 70 jubah. Namun beda kondisinya dengan di surga. Ini akan menjadi keindahan. Karena yang namanya di surga itu semuanya indah. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya khimar, kerudungnya penduduk surga, kerudungnya bidadari surga, kalau dinampakkan ke dunia itu lebih baik daripada ya dunia dan seisinya. Ini baru kerudung. Ini bagaimana dengan 70 jubah? Tentu akan menambah dari keindahan bidadari surga tersebut. Ya. Dan ini tentu tidak bisa kita bayangkan di kehidupan kita sekarang. Ya. Wanita cantik pakai 70 pakaian, gimana itu? Dan yang lebih ajibnya lagi yaitu bahwa bidadari surga itu sumsum dari tulang betisnya akan terlihat dari balik daging. Ya. Bahkan bukan hanya dari balik daging, di dalam hadis ini disebutkan bahkan dari balik 70 jubah itu. Ya, jadi kalau kita sekarang melihat kaki kita, tidak mungkin terlihat sumsum tulang kaki kita sekarang. Ya. Kalau hanya dilihat dengan mata telanjang. Namun berbeda dengan bidadari surga, sumsum tulang betisnya akan terlihat bukan hanya dari balik daging, bahkan dari balik 70 jubah mereka. Ini saking indahnya, saking beningnya bidadari surga. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kama yurasyarabul ahmar fi zujajatil bayda. Sebagaimana minuman yang berwarna merah itu akan terlihat dari gelas yang berwarna putih atau bahasa kitanya berwarna bening. Ya. Kalau kita masukkan minuman yang berwarna merah, misalkan minuman jus stroberi atau jus anggur atau yang semisalnya, kita masukkan ke dalam gelas yang berwarna bening, maka akan terlihat jelas bagaimana tekstur dan warna daripada jus-jus tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya bidadari surga sangat-sangat bening. Ya. Oleh karenanya sebagian pemuda sekarang ya kadang ketika membicarakan tentang seorang wanita ya yang ingin dia nikahi misalkan, ia tanya kepada saudarinya untuk memastikan bagaimana fisiknya. Ia katakan, gimana fulana, bening gak? Bening. Ya, menunjukkan akan kecantikan wanita itu. Memang betul kalau kita menggunakan logika kita sekarang, itu seolah-olah bidadari surga itu menakutkan. Ya. Sumsum tulang betis terlihat. Ini kalau kita bayangkan sekarang, seram sekali. Namun ini tidak dengan kondisi bidadari surga. Bahwa hal itu akan menambah keindahan mereka dan akan menunjukkan kebeningan mereka. Ya, jadi jangan dianggap ini bidadari surga ini menakutkan. Sumsumnya saja terlihat. Ya. Padahal tentu ini akan berbeda dengan kondisi di dunia. Oleh karena Nabi SAW mengatakan a'datu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Aku siapkan kenikmatan-kenikmatan bagi hamba-hambaku. Ini dalam hadis qudsi. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik oleh satu hati manusia pun. Jadi kenikmatan yang memang akan jelas berbeda dengan kenikmatan dunia. Kalau ada kesamaan, seperti tadi kesamaan pakaian surga, ya, pakaiannya terbuat dari sutra. Demikian juga pakaian surga terbuat dari sutra, misalkan dikatakan sebagai harir. Ya. Demikian juga misalkan di surga ada zanjabil, di kita juga ada zanjabil, ya, artinya jahe. Tentu akan berbeda antara jahe dunia dengan jahe surga. Di dunia ada khomer, di surga ada khomer. Khomer di dunia memabukkan, rasanya ya itu akan menyiksa orang yang meminumnya. Namun khamr di surga itu merupakan kenikmatan yang murni, bahkan tidak akan menjadikan orang mabuk ketika meminumnya. Maka tidaklah ada kesamaan antara sesuatu yang di surga dengan sesuatu yang di dunia, melainkan hanya namanya saja. Yang sama itu hanya namanya saja. Adapun hakikatnya jelas akan berbeda. Oleh karenanya para ulama ketika mereka menjelaskan mengenai keagungan sifat-sifat Allah, keagungan zat Allah, di antara cara untuk memahamkan kita bahwasanya tidak akan mungkin antara Allah dengan kita sama, ada kesamaan. Tidak akan mungkin sama antara sifat kita dengan sifat Allah. Tidak akan mungkin sama antara zat kita dengan zat Allah. Yaitu di antaranya mereka akan menjelaskan tentang perbandingan sesuatu yang di surga dengan sesuatu yang di dunia. Padahal ini baru sama-sama makhluk. Ya. Sesuatu yang ada di surga itu makhluk. Dan sesuatu yang ada di dunia makhluk juga. Itu pun tidak akan mungkin sama. Bahkan disebutkan tidak akan pernah terbayang saking indahnya nikmat surga. Namun Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan hal ini dengan sesuatu yang bisa kita lihat untuk menjadi motivasi. Walaupun hakikatnya jelas akan berbeda. Ya. Allah menyebutkan hal-hal yang memang di dunia saja disenangi, apalagi hal itu yang ada di surga. Ya, ini harusnya lebih menjadi motivasi bagi kita. Kalaulah ada bidadari di dunia, wanita tercantik di dunia, kita senang, kita berusaha untuk mendapatkannya, ya, terutama ketika soleh. Maka bagaimana dengan bidadari surga? Harus lebih kita usahakan lagi. Kalaulah seorang senang minum jahe, nikmat, atau minum susu, atau minum madu, ya, dan ini semuanya ada sungai-sungainya, surga. Kalaulah mereka atau kita senang akan minum-minuman tersebut, maka hendaknya kita lebih usahakan lagi bagaimana supaya bisa meminum minuman tersebut di surga kelak. Ya. Ini terkait ya pakaian penduduk surga. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu sifat ranjang-ranjang penduduk surga dan dipan-dipan mereka. Penulis mengatakan atau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi tafsir qawlihi radhiyallahu an batainuha min istabraq qala laqad akhbartum bil batain fa kaifa bid dhahair. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan firman Allah batainuha min istabraq, yaitu permadani yang bagian dalamnya adalah sutra. Permadani yang bagian dalamnya adalah sutra. Beliau berkata,
laqad akhbartum bil bata'in fa kaifa bil dhahair. Kalian telah mengetahui ya bahan yang ada pada bagian dalam permadani surga, yaitu terbuat dari sutra. Dan sebagaimana barusan kita jelaskan, tentu keindahan sutra di surga jauh akan lebih indah daripada sutra di dunia. Yang di dunia saja sudah sedemikian indahnya, bagaimana dengan sutra yang ada di akhirat. Kata beliau, kalian telah mengetahui bahan dalam dari permadani surga, yaitu terbuat dari sutra. Fa kaifa bil dhahair, bagaimana dengan permukaan luarnya? Subhanallah. Bagian saja yang tidak langsung bersentuhan dengan tubuh ahli surga, bagian dalam permadaninya itu terbuat dari sutra. Bagaimana dengan bagian luarnya yang akan bersentuhan langsung dengan tubuh-tubuh ahli surga? Tentu akan lebih nikmat lagi, tentu akan lebih indah lagi. Ya, ini maksud dari ucapan beliau. Batainuha min istabraq. Bagian dalam dari permadani ahli surga terbuat dari sutra. Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana dengan bagian luarnya? Ya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana keindahan permadani surga. Keindahan tempat kita bermajlis, tempat kita duduk-duduk bersama bidadari-bidadari surga. Ya. Bagian dalamnya saja sudah terbuat dari sutra. Bagaimana dengan bagian luarnya? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Waqiah ayat yang ke-15 sampai 16. Ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka, yaitu penduduk surga, berada di atas divan yang bertahta emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk di atasnya sambil berhadap-hadapan. Ya. Bayangkan kalau ada divan yang dipenuhi dengan emas dan permata. Kira-kira harganya berapa? Ya. Tentu akan sangat mahal dan sangat mewah sekali. Itu baru emas dan permata dunia. Bagaimana dengan emas dan permata akhirat? Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, itu di surat Al-Insan ayat yang ke-13, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka, itu ahli surga itu, akan duduk di atas dipan-dipan, la yarawna fiha syamsan wala zamharira, dalam kondisi mereka tidak akan mendapatkan panasnya terik matahari dan tidak akan mendapatkan dinginnya cuaca ketika dingin. Ya. Jadi cuacanya itu menyamankan saja, tidak akan terlalu panas dan tidak akan terlalu dingin. Namun cuaca yang sangat menjadikan penduduk surga nyaman hidup di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-13, fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya terdapat tahta-tahta yang ditinggikan. Ya. Ini tentu tidak bisa kita bayangkan sekarang bagaimana keindahannya, namun cukuplah kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di dunia. Itu adalah sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh setiap orang. Itu ya bisa kita raih ketika kita beriman dan beramal soleh, dan tentu kenikmatan-kenikmatan tersebut akan jauh lebih nikmat dari hal yang disebutkan di dunia. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan
nikmat pakaian penduduk surga dan dipan-dipan penduduk surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.